Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita masuk ke sinkronus yang keempat. Hari ini saya mau bahas materi-materi yang sudah saya upload di Sunan dan sudah Anda dapatkan di Sunan ya. Ini juga terkait dengan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan. Nanti kita masuk ke lingkungan industri dulu. Ini tahap awal setelah UTS ya. Kalau nggak salah ada tugas di mana Anda diminta untuk menyusun aspek lingkungan industri atas UKM yang sudah Anda pilih. Bagaimana cara menganalisisnya? Ini ada beberapa aspek yang perlu Anda perhatikan. Di sini ada 6 aspek. Coba bisa dibantu Mbak Lika Agustina. Ada 6 aspek, tolong disebutkan ya. 6 aspek yang akan menjadi pokok bahasan adalah ancaman masuk pendatang baru, yang kedua persaingan sama perusahaan dalam industrinya, yang ketiga ancaman dari produk pengganti, yang keempat kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyers, yang kelima kekuatan tawar-menawar pemasok atau suppliers, yang keenam pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Sesuaikan dengan UKM Anda. Mbak Lika, UKM-nya apa? Singkong king, Bu. Keripik singkong. Keripik singkong. Apa yang membedakan keripik singkong Anda dengan keripik yang lainnya? Varian rasa yang beragam dan pengemasannya yang lebih modern. Apakah produk yang serupa itu tidak memiliki spesifikasi yang sama dengan yang akan Anda jual nanti? Gimana, Bu? Nggak jelas suaranya. Apa yang Anda sebutkan tadi kan ada variannya, itu kan yang membedakan dengan produk yang lainnya. Apakah produk yang lainnya itu tidak memiliki spesifikasi yang sama dengan produk Anda? Berbeda, Bu. Soalnya di keripik saya itu ada varian yang membedakan, nggak ada yang keripik singkong lainnya nggak ada yang sama gitu loh, Bu. Apa itu kok sampean yang lainnya nggak punya, Anda punya? Varian Sebentar, Bu. apa? Saya sedang kerja sebentar, Bu. Gimana Mbak Lika, bisa dilanjut enggak ini? Oke, ganti aja deh Mbak Ristia Rifanka. Ya, UKM-nya apa Mbak? konveksi baju daster. Hanya baju daster aja yang dijual ya? Ya, Bu. Ya, untuk menganalisis yang aspek pertama adalah tentang ancaman masuk pendatang baru. Ya, di wilayah Anda membuat daster, itu kan sudah ada pesaingnya. Ada berapa pesaing, Mbak? 4. Oh, di sekeliling Anda sudah ada 4, berarti Anda yang kelimanya ya. Otomatis Anda harus bekerja keras. Kenapa? Nanti kalau ada yang datang, ada ancaman masuk pendatang baru, Anda sudah di posisi yang kelima. Nanti kalau ada yang datang lagi, berarti posisi yang keenam. Kira-kira terancam enggak posisi Anda? Terancam, Bu. Terancam. Supaya itu tidak terancam, berarti kan Anda harus punya apa ya? Bagaimana caranya supaya produk Anda itu bisa sustainable, bisa berjalan tanpa mengalami hambatan ada pendatang yang baru.
Nah, itu kan ada beberapa faktor nih, Mbak. Coba sebutin faktornya apa saja. Mungkin lihat di slide aja. Skala faktor-faktor yang dimaksud sebagai berikut yaitu 1. Skala ekonomi, 2. Diferensiasi produk, 3. Kecukupan modal, 4. Biaya peralihan, 5. Akses ke saluran distribusi, 6. Ketidakunggulan biaya independen, 6. Peraturan pemerintah. Nah, apa ini maksudnya ya? Jadi ketika ada usaha yang sama, berarti yang keenam ya Mbak ya, ada usaha yang sama yang nomor 6, itu akan menimbulkan sejumlah implikasi yang baru bagi perusahaan, kapasitasnya menjadi bertambah, terjadinya perebutan pangsa pasar kan jelas. Anda di posisi kelima aja itu merebut pasarnya susah, apalagi nanti ketambahan 1 orang lagi, ada 6. Berarti kan Anda harus punya upaya, Anda harus punya cara gimana supaya produk Anda apa Mbak tadi, daster ya? Daster Anda itu bisa eksis, bisa berjalan lancar usahanya. Nah, ini sangat penting buat Anda. Anda analisis. Bagaimana skala ekonomi? Apa sih skala ekonomi itu, Mbak? Skala ekonomi. Tadi siapa ya, Mbak? Saya kok lupa tadi yang saya panggil. Halo, Mbak. Yang saya minta tadi Mbak siapa? Saya kok lupa. Iya. Gimana, Mbak? Fenomena turunnya biaya produksi per unit. Skala ekonomi itu seperti itu ya? Skala ekonomi. Anda dianalisis mampu Anda kan mengharapkan penjualan Anda nanti berapa produk, berapa daster pada tahun pertama? 210. Berapa, Mbak? 210. 210 apa ini? Daster per apa? Per page. Per page gimana? Produkmu itu loh, setiap tahun pertama atau 1 tahun pertama itu Anda akan memproduksi berapa, Mbak? 210. Iya, 210 daster. 210 dibagi 12 itu setiap bulannya hanya produksi berapa, Mbak? Kayaknya kok nggak masuk akal ya. 210 dibagi 12. Masa setiap bulan hanya produksi 17,5, 18 daster? Itu nggak logis banget loh, Mbak. Nah, ini berarti perhitunganmu mulai dari Bulannya. aspek pasar, kapasitas produksinya, sampai finansialnya ini kan harus Anda sesuaiin. Kira-kira masuk nggak? 1 tahun produksinya hanya 210 daster. Kemudian Anda bagi 12, setiap bulannya hanya produksi 18 daster. Apakah bisa beroperasi sebulan itu hanya bisa menjual 18 daster, Mbak? Tidak, Bu. Iya kan? Nggak logis kan? Nah, itu berarti sudah ketahuan bahwa analisis Anda mulai dari aspek pasar dan selanjutnya sampai ke keuangan atau finansialnya nggak bisa dijalankan. Anda harus merubahnya pakai asumsi yang logis gitu loh. Masa sebulan hanya produksinya 18?
Nah, skala ekonomi itu maksudnya seperti itu, Mbak. Misalnya gini, pada saat Anda di ranking 5 atau pada posisi pesaing itu 5 termasuk Anda, itu Anda mampu memproduksi misalnya 200 daster setiap bulan. Namun ketika ada pendatang baru yang masuk, skala ekonomi itu bisa turun. Karena ada satu orang lagi atau satu perusahaan itu yang merebut pasar Anda, yang harusnya Anda bisa menjual 200 daster itu, kemungkinan hanya bisa menjual 150 atau 100 daster. Itu namanya skala ekonomi, artinya skalanya turun. Iya enggak? Kalau ada yang jualan dengan model yang sama, otomatis kan ancaman buat Anda. Itu masuknya ke skala ekonomi. Tadi Mbak Ristia ya? Ya, Bu. Oke, berarti Mbak Ristia sudah ketahuan, silahkan nanti diperbaiki ketika di ujian ya. Oke, sebelum masuk ke sini, saya tunjukkan ke ini ya, ke jadwal aja biar tidak ada kekeliruan nanti, mumpung saya masih ingat. Hari ini itu kan pertemuan ke-13 ya. Masih ada pertemuan 16, pertemuan ke-14, pertemuan ke-15 nanti kita sinkronus lagi, sinkronus yang terakhir sebelum UAS. Pertemuan ke-16 30 Desember ini menjelang tahun baru ya. Namun nanti saya minta 30 Desember ini Anda gabung ke Zoom, nanti saya minta masing-masing bisa presentasi atas ini laporan yang sudah Anda buat. Anda buat ininya dulu, reng-rengannya dulu. Nah, nanti laporan akhirnya itu akan saya kasih kelonggaran selanjutnya. Ada tanggal selanjutnya. Yang penting tanggal 30 Desember, saya ingatkan nanti Anda ketemu saya di Zoom, Anda ujian lisannya di sini. Ya, di 30 Desember. Nah, apa yang diujikan? Ya semua aspek yang sudah saya sampaikan, tergantung dari UKM yang sudah Anda buat. Nah, bagi yang kemarin sudah saya review, sudah saya kasih tahu salah benernya, silakan diperbaiki. Itu poin plus buat Anda. Jadi yang saya kasih feedbacknya itu segera ditindaklanjuti, karena itu sangat berpengaruh nanti ketika di UAS itu akan bermanfaat sekali. Gitu. Mbak Ristia juga ketahuan, berarti ada kekeliruan, silahkan nanti diperbaiki semua ya. Oke, ini nanti bagaimana teknik UASnya bisa Anda lihat di YouTube lagi ya, biar Anda nggak kelupaan. Saya kembali lagi ke materi ya. Nah, sekarang ganti Mbak Herlinda Fitri. Tadi belum ya? Ya, Bu. Oke, ini ancaman masuk pendatang baru ini faktor keduanya apa, Mbak? Apa ini? Diferensiasi produk, Bu. Apa ini diferensiasi produk itu? Different, itu artinya apa? Perbedaan produk. Usaha Anda apa, Mbak? UKM-nya apa? Konveksi celana jeans, Bu. Kalau tadi konveksi daster, kalau yang ini konveksi celana jeans ya, khusus jeans berarti bahannya ya. Iya, Bu. Nah, bagaimana cara menjawab diferensiasi produk ini atas produk celana jeans Anda? Celana jeans itu mempunyai banyak jenis model, tetapi produk ini tuh tidak kalah saing dengan produk celana lain gitu, Bu. Dari bahan kainnya. Bahannya katanya jeans, Mbak. Iya, Bu, jika dibandingkan dengan
kain misalnya celana dari kain drill gitu Bu. Jadi yang namanya diferensiasi produk itu adalah apa yang membedakan produk Anda dengan produk celana jeans yang lainnya. Berarti saingan Anda adalah celana jeans loh Mbak. Saingan Anda bukan celana kain, saingan Anda adalah celana jeans. Misalnya Mbak Rosi itu juga punya konveksi celana jeans. Anda juga punya konveksi celana jeans. Nah, yang membedakan celana jeans kamu dengan celana jeansnya Mbak Rosi itu apa? Kan bukan kainnya, karena kainnya sama-sama Mungkin jeans. dari jahitannya, terus pelayanan yang diberikan kepada konsumen gitu Bu. Ya, kalau dari sisi jahitan yang seperti apa? Kan sama-sama yang namanya celana itu pasti dijahit. Jahitan yang berkualitas atau jahitan yang bagaimana? Atau mungkin mesinnya menggunakan mesin yang berkualitas, mereknya apa? Nah, itu termasuk diferensiasi produk. Artinya ketika menggunakan mesin yang berkualitas kan kualitas dari celana Anda juga ikut meningkat. Gitu. Nah, sudahkah Anda sampaikan seperti itu, Mbak, di proposal Anda? Belum Bu, tetapi saya sampaikan itu mulai dari jahitannya rapi, terus pelayanannya tadi Bu, pelayanannya tuh ramah kepada konsumen. Nah, itu masukkan ke dalam ini, Mbak, faktor-faktornya. Jadi kelihatan ya, kalau Anda hanya mengidentifikasi, oh nanti ini jahitannya berkualitas, tapi masuk ke faktor yang mana, kan nggak ketahuan. Nah, nanti bisa diperbaiki lagi, untuk ancaman masuk pendatang baru itu faktornya banyak, dan masing-masing faktor silahkan Anda analisis. Oke, Mbak Herlinda, paham ya? Baik Oke, Bu, terima bisa kasih. tulis di chat ya. Tadi siapa? Mbak Ristia ya tadi? Yang skala ekonomi tadi. Bisa nulis di chat nama sama NIM ya. Oke, sekarang ganti ke faktor yang selanjutnya. Mbak Vina Berliana. Coba faktor apa selanjutnya? Kecukupan modal, Bu. Artinya apa ini kecukupan modal? Modalnya cukup, Bu. Modal untuk apa? Untuk memulai itu bisnisnya. Bisnisnya ini sudah jalan atau belum, Mbak? Belum, Bu. Ya, betul. Jadi ketika Anda punya modal yang kuat, ya kan, ada pendatang yang baru, Anda nggak usah khawatir. Saya punya modal banyak kok. Ketika ada pengusaha baru yang datang, saya bisa produksi sebanyak-banyaknya. Ya kan? Saya punya modal banyak untuk apa? Bisa bersaing dengan pendatang baru. Oke, selanjutnya Mbak. Faktor apa yang selanjutnya? Biaya peralihan. Apa artinya biaya peralihan? Biaya yang harus ditanggung Ditanggung oleh siapa? oleh saya. Kamu usahanya apa? Pabrik gula, Bu. Gula apa ini? Gula tebu. Gula pasir berarti? Bukan gula Jawa. Gula Jawa dari tebu. Gula merah itu loh, Bu. Gula merah, oke. Biaya peralihan gula merah berarti ya artinya biaya yang dikeluarkan untuk membuat gula tadi. ya mungkin hampir sama dengan kecukupan modal ya. Ketika modalnya cukup, maka biaya yang dikeluarkan juga cukup. Akses ke saluran distribusi, Mbak, seperti apa? Penyalurannya, Bu. Berarti proses kayak penjualannya. Anda jualnya menggunakan apa? Pakai itu. Penjualannya kan disalurkan ke pasar gitu, Bu. Biasanya itu pakai yang kayak itu loh, berapa ton itu. Offline atau online? Offline. Aksesnya ke saluran distribusinya kan menggunakan offline ya. Nah, ini bisa nggak jadi ancaman buat Anda?
Kalau ada orang yang baru. Bisa, Ya. Kenapa? karena banyak yang menjualnya secara online juga, Bu. Sedangkan saya masih secara offline. Apakah Anda nggak kalah saing, Mbak? Kalau saluran distribusinya hanya menggunakan offline. Justru yang online itu adalah yang menangkap peluang. Soalnya ditakutkan, ya soalnya ditakutkan kalau secara online itu biasanya kalau kena air, gula itu kan bisa, itu ya Bu, bisa jadi lengket itu. Nah, itu juga bisa Anda masukkan ke dalam ancaman masuk pendatang baru ya. Anda masih mempertahankan untuk menggunakan offline karena menjaga kualitas dari produk Anda. Ya, berarti saluran distribusinya tetap pakai offline ya. Iya, Bu. Karena demi menjaga kualitas. Sekarang ketidakunggulan biaya independen. Biaya independen itu apa? Independen sendiri, Bu. Iya, biaya independen itu apa? Tadi kan biaya peralihan, sekarang ada biaya independen. Jadi untuk menghitung atau harga pokoknya gula sudah Anda tentukan belum, Mbak? Per kilonya berapa rupiah? 20.000. 20.000. Nah, ini Anda harus punya ini keunggulan dalam menentukan biayanya. Jangan sampai ketika Anda menentukan HPP-nya, kalau yang dari pesaing Anda aja bisa menjual dengan harga 20.000. Ternyata Anda HPP-nya aja sudah 20.000. Nah, itu di sini Anda harus mengumpulkan biaya-biaya yang memang relevan. Harus up to date ya harganya ya. Karena misalnya di luar itu harganya bisa murah, sedangkan di produk Anda biayanya aja sudah mahal. Nah, itu akan menjadi hambatan buat Anda. Biayanya itu harus detail ya. Kenapa di luar bisa murah? Kenapa di tempat saya kok nggak bisa murah? Di sini tugas Anda untuk menentukan biaya yang sesuai. Gitu. Jangan Anda mengurangi biaya namun kualitasnya tidak Anda perhatikan. Jangan seperti itu. Itu tidak menjawab ancaman masuk pendatang baru. Kalau Anda mau menjawab ancaman masuk pendatang baru, berarti Anda harus memperhatikan biaya dengan seminim mungkin, namun tidak mengesampingkan kualitas. Nah, itu masuknya ke sini. Yang terakhir, Mbak. Peraturan pemerintah. Nah, untuk usaha Anda kira-kira ada kaitannya nggak dengan peraturan pemerintah? Ada, Bu. Apa peraturannya? Nggak ada, Bu, adanya surat izin. Surat izin. Peraturan pemerintah itu biasanya mengatur atau regulasi tentang bagaimana produk itu dijual. Contoh misalnya, Anda pengusaha pom bensin. Harga jualnya itu seenak Anda apa sudah ditentukan oleh pemerintah? Sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini masuknya ke situ, peraturan pemerintah. Kemudian Anda mau usaha PDAM, air itu ya, buat rumah tangga. Itu juga harganya tidak bisa Anda semaunya, sudah ada aturannya. Kalau pabrik gula merah, kira-kira ada nggak ketentuan yang mengatur berapa sih harga normalnya untuk gula? Ada regulasi yang mengatur itu nggak? Nggak ada, Bu. Nah, sebenarnya ada, Mbak. Kayak BI itu ya, Bank Indonesia, itu kan mengontrol harga-harga bahan makanan pokok. Gula merah kan termasuk bahan makanan pokok ya. Sebenarnya ini ada loh kaitannya dengan peraturan pemerintah. Gula merah kan masuknya ke bahan pokok. Kalau misalnya
menjelang Lebaran gitu kan sering ada berita atau info bahwa harga pokok meningkat. Nah, itu kan kaitannya dengan peraturan pemerintah ini sebenarnya. Jadi ketika mau menjual gula merah pun sebenarnya ya nggak bisa asal Anda jual dengan harga yang seenaknya. Karena pasti akan dipantau oleh pemerintah. Gitu. Oke ya, berarti ini ancaman masuk pendatang baru. Silahkan Anda urai satu persatu. Mbak Vina diurai enggak? Iya, Bu. Diurai satu persatu kan? Oke, Iya. cukup. Bisa tulis di chat ya. Kemudian untuk Mbak Amanda Khoirotun. Yang kedua Mbak, aspek yang selanjutnya. Amanda Khoirotun. Persaingan sesama perusahaan dalam industri. Oke, Anda usahanya apa Mbak? Sentra Rebana, Bu. Sentra Rebana, berarti Anda bikin ininya ya, alatnya ya? Iya, Oke, alatnya itu satu macam atau ada beberapa macam Mbak? 6 macam, Bu. Jadi satu paket gitu penjualannya. Satu paket isinya 6 macam ya. Anda usahanya itu di daerah mana? Daerah Nalomsari, Jepara. Di daerah Nalomsari Jepara itu sudahkah ada pesaing dengan usaha yang sama? Ada. Ada 3 berapa? pesaing. Yang di dekat-dekat ini yang baru saya ketahui ada 3, Bu. Wow, berarti Anda yang keempatnya ya. Iya. Berarti kan faktornya yang pertama tentang apa Mbak? Jumlah kompetitor. Iya, jumlah kompetitor Anda berapa saat ini? 3 ya. 3. Bagaimana itu? Ketika usaha Anda baru mau dijalankan aja sudah ada 3 pesaing di dekat Anda. Kira-kira bagaimana prospeknya? Harus mengembangkan produk. Produknya kan rebana, mau dikembangin jadi apa rebananya? Nah, itu harus Anda perhatikan ya. Anda di sini cara menganalisisnya adalah Anda bercerita bahwa usaha Anda di daerah Nalomsari Jepara. Ternyata di Nalomsari Jepara itu sudah ada 3 UKM yang memiliki usaha yang sama dengan usaha Anda. Sudah 3 ya, berarti Anda yang keempatnya. Namun Anda jangan khawatir. Anda di situ menuliskan bahwa jumlah kompetitor itu tidak menjadi hambatan untuk menjalankan sebuah usaha rebana tersebut karena Anda harus cari alasannya, Mbak. Kompetitornya banyak, namun Anda punya nilai plus apa? Sehingga Anda nggak khawatir jumlah kompetitor banyak itu pasti usaha Anda akan lancar. Bisa jawab nggak, Mbak? Sudah bisa menjawab nggak untuk yang jumlah kompetitor di sini? Atau belum terfikirkan sampai ke situ, Mbak? Ya mungkin nanti itu tentang kualitas produk dan suaranya akan lebih berbeda dari yang lain. Karena itu masuknya bukan ke situ, Mbak, masuknya ke diferensiasi berarti ya. Iya kan? Kalau masalah apa yang membedakan, yaitu masuknya ke diferensiasi. Padahal di sini ini kan Anda bicaranya kompetitor ya. Anda bisa mencari kelemahan dari kompetitor tersebut, Mbak. 3 kompetitor itu seperti apa? Nah, itu bisa Anda ceritakan di sini. 3 kompetitor yang sudah ada itu dia hanya mampu memproduksi misalnya sekian, sedangkan permintaannya sekian. Itu kan berdasarkan data di aspek pasar. Nah, itu bisa masuk ke sini di jumlah kompetitor. Oke, lanjut ya Mbak yang kedua.
tingkat pertumbuhan industri. Nah, kira-kira industri untuk rebana itu kira-kira menjanjikan enggak? Artinya banyak orang yang tertarik untuk usaha, bukan usaha ya, untuk menggunakan rebana atau untuk membeli rebana. Iya, Bu. Nah, dari mana kok Anda tahu kok iya? Masalahnya biasanya di sini kan masih dipakai, misal ada kayak acara pernikahan, nanti ada rebananya, acara hitan ada rebananya. Nah, Anda harus mencari bukti nyata, Mbak, bahwa di daerah yang akan Anda tuju untuk jualan rebana itu sangat membutuhkan rebana. Anda tunjukkan buktinya. Yang sering menggunakan rebana itu siapa? Itu bisa Anda masukkan ke sini. Itu menunjukkan bahwa pertumbuhan industri Anda berkembang atau meningkat. Namun kalau kondisi di lapangan itu menunjukkan bahwa orang itu tidak minat dengan rebana, maka tingkat pertumbuhan industri itu akan menjadi ancaman. Anda nggak bisa berkembang kalau orang-orang yang di sekeliling Anda itu tidak mau membeli rebana Anda. Gitu. Oke ya. Terus karakteristik produk. Ini karakteristik produknya siapa? Produk Anda dengan produk yang di luar. Dengan pesaing yang sama usahanya. Nah, ini hampir sama kayak yang diferensiasi tadi ya. Kalau ini lebih ke spesifikasi produk Anda. Produk Anda itu yang diunggulkan apa? Itu bisa masuk ke karakteristik ya. Kalau diferensiasi itu kan bedanya. Bedanya produk Anda dengan produk si B. Nah, kalau karakteristik ini, keunggulannya apa sih? Kalau yang biaya tetap yang besar, ini juga menjadi suatu ancaman ya. Biaya tetapnya untuk membuat rebana apa, Mbak? Bisa lihat di laporan keuangan atau di aspek finansialnya, Mbak. Anda menganggarkan biaya tetapnya apa di situ? Biaya apa? Sebentar, Bu. Biaya tetap itu kan biaya yang dikeluarkan tetap setiap bulannya atau setiap tahunnya. Nah, misalnya Mbak Amanda punya PTA, kemudian PTB itu juga sama-sama usahanya rebana. Namun biaya tetapnya PTA dengan biaya tetapnya PTB itu sama atau beda, Mbak Amanda? Berbeda. Berbeda. Nah, yang bagus itu biaya tetapnya yang besar atau yang kecil? Yang kecil. Ya pastinya yang kecil ya. Karena kalau biaya tetapnya itu besar, maka BEP-nya nanti juga akan tinggi. Nah, Iya. sama-sama produknya, sama-sama spesifikasinya, belum tentu PTA dengan PTB biaya tetapnya itu sama. Walaupun bisa menghasilkan produk yang sama. Kenapa? Iya, Karena karena komponen biaya tetapnya PTA dengan komponen biaya tetapnya PTB itu pasti berbeda. Anda belum bisa menyebutkan tadi, Mbak, contoh biaya tetapnya apa? biaya bahan baku kayu, terus Kayu? kulit. Bukan, kayu itu bukan biaya tetap. Kayu itu biaya variabel. Iya kan? Kalau Anda mau bikin rebana 10 dengan rebana 20, itu biayanya sama atau beda? Sama apa beda, Mbak Amanda? Berbeda, Bu. Nah, itu bukan biaya tetap, itu biaya variabel. Pertanyaan saya adalah biaya tetap. Mau produksi 10 rebana dengan produksi 20 rebana, biaya yang dikeluarkan itu tetap sama setiap bulannya. Ya, saya contohkan misalnya adalah biaya penyusutan.
Biaya penyusutan itu kan mau produksi 10, mau produksi 20, biaya penyusutannya itu pasti sama setiap bulannya. Nah, biaya penyusutan PTA dengan biaya penyusutan PTB pasti berbeda. Karena apa? Aktiva tetapnya pasti berbeda. Nah, itulah yang menyebabkan harga pokok itu berbeda antara PTA dengan PTB. Karena biaya tetapnya antara PTA dengan PTB pasti berbeda. Kalau yang biaya variabel tentang bahan baku bisa saja sama. Karena kan harga bahan baku atau kayu yang dibeli oleh PTA dengan PTB kemungkinan kan bisa sama harganya. Namun ketika biaya tetap itu nggak bisa sama. Nah, ini yang jadi ancaman buat Anda ya. Kapasitas juga sama ya, PTA dengan PTB pasti kemampuan produksinya berbeda. Oke, saya lewatin. Ancaman produk pengganti. Oke, cukup ya. Mbak Vina tadi sudah ya. Mbak siapa ini? Putri Alfu Hikmah. Ancaman yang selanjutnya dari apa, Mbak? Ancaman dari produk pengganti. Oke, usaha Anda apa? Telur asin. Telur asin itu bisa diganti dengan apa, Mbak? Diganti dengan telur biasa atau lauk lainnya. Itu telur asinnya dalam kondisi matang apa masih mentah, Mbak? Matang, Bu. Kondisinya matang ya. Jadi Anda sebutkan produk pengganti Anda apa? Misalnya telur diganti ikan bisa nggak, Mbak? Bisa. Kalau telur diganti sama beras bisa nggak? Tidak bisa, Bu. Kenapa? Kalau beras itu kan makanan pokok ya, Bu. Kalau telur itu kan lauknya, jadi nggak sama. Ya, berarti cara menganalisisnya Anda harus mencari bahan apa atau produk apa yang bisa mengganti produk Anda. Kalau telur, berarti Anda harus mencari produk apa saja yang bisa mengganti produk telur Anda. Berarti kan lauk pauk ya. Ya. Nah, dan Anda di sini kan ada kata kuncinya ya. Coba baca, Mbak. Barang substitusi dapat memberikan fungsi atau jasa yang sama, meskipun karakteristiknya berbeda. Ancaman produk Stop dulu sampai kalimat itu ya. Memberikan fungsi dan jasa yang sama. Telur diganti pakai apa misalnya, Mbak? pakai ikan Pakai ikan. Karakteristiknya beda nggak ikan itu sama telur? beda, Fungsinya sama nggak? sama. Nah, pada saat Anda mau menjalankan usaha telur, ternyata di dekat Anda ada usaha ikan asin atau pengalengan ikan. Itu bisa jadi ancaman nggak buat Anda? Bisa, Bu. Nah, itu Anda ceritakan di sini. Apakah di tempat Anda itu ada produk pengganti? Anda ceritakan di situ. Kalau ada, Anda ceritakan. Nah, walaupun berarti kan di luar sana ada produk pengganti, misalnya bisa pakai ikan kaleng, bisa pakai ikan asin, bisa pakai telur biasa. Namun produk saya ini tidak terancam karena produk saya itu memiliki ya itu tadi keunggulan Anda ceritakan di situ. Dan Anda harus mencari ini ya produk-produk substitusinya ya. Produk substitusi nggak cuma satu. Saya contohkan tadi bisa cari produk substitusi yang lainnya. Gitu. Oke, cukup ya. Ini. Lanjut Mbak, masih D. Coba bacain. Kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyers. Pemasok, pembeli mampu mempengaruhi perusahaan untuk memotong harga, meningkatkan mutu dan pelayanan, serta mengadu perusahaan dengan kompetitor melalui kekuatan yang mereka miliki. Beberapa kondisi yang mungkin dihadapi perusahaan antara lain
Yang pertama, pembeli membeli dalam jumlah yang besar. Pembeli mampu memproduksi produk yang diperlukan. Sifat produk tidak terdiferensiasi dan banyak pemasok. Switching cost pemasok adalah kecil. Pemasok. Iya, pemasok. Artinya apa sih ini? Kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang akan membeli produk telur Anda siapa, Mbak? Bisa masyarakat rumah tangga, bisa warung. Nah, di awal kan disebutkan pembeli membeli dalam jumlah besar. Ada nggak potensi pembeli di luar sana yang akan membeli produk Anda dalam partai besar? Ada, Bu. Siapa? Ya itu kayak warung, kan dijual kembali, pasti membelinya besar. Warung yang mana? Warung kayak warung makan gitu. Ya, warung makan yang mana? Kan Anda jualan nggak sekedar warung-warung dimasukin, kan enggak? Kan di awal Anda sudah menceritakan target pasar Anda kemana? Warung yang ada di daerah Trangkil. Di Pati berarti ya, Mbak? Iya. Trangkil Pati ya. Itu harus Anda ceritakan di sini. Di daerah Trangkil itu terdapat warung sebanyak sekian. Di mana warung yang ini itu mampu untuk membeli sekian. Sehingga Anda bisa menyimpulkan bahwa tawar-menawar pembeli itu tinggi karena pembelinya mampu membeli dalam jumlah yang besar. Itu harus meyakinkan buat Anda. Jangan misalnya Anda sudah produksi banyak, cuman Anda bingung ini mau tak jual kemana, siapa yang mau beli. Nah, itu kekuatan tawar-menawar pembelinya nggak ada. Karena produk ada, tapi nggak ada yang mau beli. Nah, berarti kekuatan ini akan jadi ancaman buat Anda. Anda bisa bikin telur asin yang enak, ya, semua orang menyatakan enak, namun mereka nggak mau beli. Nah, itu berarti bukan masuk di sini. Kekuatan tawar-menawar pembeli gitu. Oke ya, saya lanjut aja. Cukup ya Mbak Putri, bisa nulis di chat. Ganti Yulia Laili Khairiyah. Kekuatan yang selanjutnya. Kekuatan tawar-menawar pemasok atau suppliers. Ya, lanjut. Ada faktor jumlah pemasok sedikit, produk atau layanan yang ada adalah unik dan mampu menciptakan switching cost yang besar, tidak tersedia produk substitusi, pemasok mampu melakukan integrasi ke depan, perusahaan hanya membeli dalam jumlah yang kecil dari pemasok. Nah, usahanya apa Mbak? Jenang, Bu. Oke. Di pemasok ini berarti lawannya dari kekuatan pembeli tadi ya. Kalau tadi kan kekuatannya si pembeli. Nah, kalau sekarang kekuatannya si pemasok. Siapa pemasok di sini, Mbak? Ada lebih dari 3 pemasok. Pemasok itu siapa, Mbak? Itu seperti pemasok bahan baku. Seperti pemasok bahan baku. Bahan bakunya apa kalau jenang? Iya, tapi itu tepung ketan. Oke, terus sama gula merah. Ada 3. Santan kelapa. Ada 3 pemasok di sekeliling Anda ya? Iya, Bu. Itu di kawasan desa atau di kawasan apa Mbak 3 itu, Mbak? Di kawasan desa. Ya, satu desa aja ada 3 pemasok yang bisa memenuhi bahan baku Anda. Kira-kira itu suatu kekuatan enggak buat Anda? Iya, suatu kekuatan. Kalau misalnya di desa Anda itu enggak ada pemasoknya, enggak ada yang jualan tepung ketan ya, Anda harus belinya dari jauh, di luar kota.
Nah, kira-kira bagaimana tawar-menawar pemasoknya? Suatu ancaman atau kekuatan buat Anda? Ancaman. Kenapa itu suatu ancaman? Karena kan mengeluarkan biaya yang lebih, adanya biaya transportasi. Iya, jadi kekuatan tawar-menawar pemasok ini sangat penting. Ketika bahan baku itu tidak ada, Anda akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit kan, high cost. HPP-nya akan jadi tinggi apa rendah, Mbak? Akan jadi tinggi. Akan jadi tinggi, sehingga kalau tidak ada pemasok yang di sekeliling Anda, maka itu suatu ancaman buat Anda. Artinya gitu ya. Iya. Coba ini Mbak, tidak tersedia produk substitusi. Nah, tadi kan sudah kita bahas. Kalau tadi telur bisa disubstitusi pakai ikan. Nah, sekarang kalau jenang itu ada nggak substitusinya? Madu mongso mungkin, Bu. Ya, yang hampir sejenis. Selain madu mongso ada lagi nggak? Dodol. Banyak kan? Kalau di Iya. Kudus namanya jenang, kalau dodol adanya di mana? Di Garut. Ya, sedangkan pangsa pasar Anda di mana? Di Kudus. Ada nggak yang produksi dodol di Kudus? Sepertinya tidak ada. Nah, itu Anda harus menemukan bukti-bukti seperti itu ya. Ketika Anda usahanya produk jenang itu di Kudus, Iya, Bu. Anda mencari produk substitusi yang memang di Kudus itu diproduksi atau dijual. Kalau Anda menemukan produk dodol, kira-kira di Kudus ada nggak yang jualan? Nah, itu kalau tidak ada, maka tidak masuk ke sini. Bisa tidak tersedianya produk substitusi. Kalau apa ya? Kalau di Pati namanya bubur tuwo. Ya, Pati sama Kudus itu kan dekat. Kira-kira bisa nggak itu jadi substitusi? Bisa. Ya, itu bisa Anda masukkan ke situ ya. Dia bukan tidak tersedia produk substitusi, tapi malah apa? Ada produk substitusinya. Bukan lagi jadi kekuatan malahan ya. Bisa jadi ancaman. Masuknya ke produk substitusi, bukan tidak tersedia produk substitusi. Oke. Lanjut. Bisa dipelajari sendiri ya. Tadi pembeli sudah, pemasok sudah, pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Nah, ini tadi bisa nulis di chat ya Mbak, nama sama NIM-nya. Stakeholder itu adalah orang-orang atau pihak-pihak yang ada kaitannya dengan UKM. Jadi stakeholder itu pihak-pihak yang ada di luar dari UKM Anda atau di luar dari perusahaan. Di situ ada pemerintah, ada sertifikat pekerja. Ini untuk usaha yang memang levelnya udah tinggi, levelnya udah besar. Tapi kalau UKM ya stakeholder itu paling ya pemasok, pembeli, kreditor atau perbankan. Nah, itu semuanya harus seguyup dengan UKM. Kalau misalnya gini, Anda itu punya pesanan banyak, otomatis kan butuh modal yang tinggi ya. Nah, ketika butuh modal yang tinggi, itu kan Anda butuh kreditor. Namun, kreditor di sekeliling Anda itu tidak mendukung dari usaha Anda, maka itu nggak masuk ke dalam kekuatan stakeholder. Karena tidak bisa menjawab masalah Anda. Terus, misalnya gini, kalau usaha ukir-ukiran, itu kan butuh ketelitian dan keahlian ya, tidak semua orang bisa mengukir. Ketika di sekeliling Anda itu tidak menemukan buruh yang bisa ngukir, maka kekuatan stakeholder itu jadi bukan jadi suatu kekuatan, tapi jadi ancaman buat Anda.
Misalnya Anda mau bikin usaha ukir-ukiran di kota Rembang, itu kan tenaganya jarang yang bisa ngukir. Nah, itu suatu ancaman buat Anda, karena Anda nggak mendapatkan tenaga kerja. Sekarang sepatu Adidas itu kan banyakan di daerah Kudus Jepara, arah ke Jepara itu ya. Kenapa di sana itu didirikan pabrik? Karena tenaga kerjanya banyak di situ. Itu termasuk kekuatan stakeholder. Contoh lagi, misalnya di daerah Lasem itu ada yang namanya batik tulis. Ketika tidak ada tenaga kerja yang batik, maka produk batik Lasem itu tidak bisa sustainable, tidak bisa diproduksi, tidak bisa dikembangkan. Nah, gitu. Oke ya, saya kira itu tentang persaingan industri. Jadi ada berbagai macam aspek yang harus Anda perhatikan, dan ini harus Anda urai satu persatu. Jadi setiap aspek itu ada faktor-faktornya, dan Anda harus ceritakan seperti yang sudah saya sampaikan seperti tadi. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Tolong untuk dipersiapkan ya untuk UAS-nya. UAS-nya nggak jauh beda dengan UTS. Ya, semua tugas-tugas yang saya berikan itu nanti akan muncul di UAS ya. Jadi silahkan dibuat dari sekarang. Tidak perlu saya tuliskan soal UAS-nya apa saja. Nah, UAS-nya ya semua aspek yang kita pelajari. Bagaimana yang lainnya, ada pertanyaan enggak? Atau sudah cukup? Ini satu tema ya. Baru satu tema, masih banyak tema yang lainnya. Nah, nanti pertemuan ke-15, nanti saya jelaskan yang selanjutnya. Karena ini memang sangat banyak yang harus Anda analisis. Bagaimana, ada pertanyaan lagi? Sebelum saya tutup ya. Atau mungkin bertanya tentang UAS-nya? Sudah cukup hari ini? Oke, silakan di-on-kan videonya. Mau saya print screen? Mbak Yulia Laili, Ristia Rifanka. Oke. Sudah cukup? Gak ada pertanyaan ya? Saya kira sudah jelas tadi tentang persaingan industri. Silahkan nanti diperbaiki jika ada kesalahan. Jangan cuma satu aspek itu Anda hanya menganalisis satu faktor aja. Semua faktor harus Anda analisis satu persatu. Gitu. Oke, saya kira itu dulu dari saya. Cukup sekian. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan ke-15. Dipersiapkan UAS-nya ya di MS Word. Kalau finansialnya tetap di Excel. Nanti akan saya cek satu persatu. Dan Anda silakan untuk nanti ketika UAS-nya disediakan laptop ya, supaya nanti bisa share screen. Gitu. Oke, sampai jumpa di pertemuan ke-15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Salif ya. Ya.